Bawa daku terbang tinggi, menembus jendela hati, menembus jendela hati, menembus jendela hati. Langit dan bumi milikmu. Engkau berkuasa mengindahkan tanah penuh kelimpahan. Bumi cantik berdandankan bunga sakura. Batang airmu penuh air, menghasilkan gandum bagi siapa yang mengandalkanmu. Setiap insan memiliki impian. Sejak dini benih mimpi yang sepertinya tak mungkin tergapai sudah tertanam dan bertumbuh bersama sampai mereka dewasa. Bila manusia berupaya mewujudkannya, siapa yang tahu? Talenta, pengalaman, keluarga, bahkan lingkungan tempat tinggal berpengaruh membentuk impian manusia. Teguh mengejar mimpi tanpa mengeluh dan sepenuhnya mengandalkan Sang Pemilik kehidupan, mimpi mustahil jadi nyata karena kemurahannya. Dinginnya pagi ini tak menghalangi daku untuk mengunjungi kekasih hatiku, Bapak David dan Ibu Cecil, yang sudah lama menetap di negeri Sakura mengejar mimpi Pak David. Tekad mereka yang teguh menghantarkan langkah mereka menginjakan kaki di Jepang. Kuamati kelimpahan melingkupi. Semua disediakan Sang Pemilik kehidupan. Bahkan, kedua buah hati mereka juga lahir di sana. Kelimpahan mereka seperti batang air Sang Pemilik kehidupan. Daku sangat ingin mendengar cerita perjalanan mereka mengejar mimpi Pak David. Terbang tinggi, menjambangi mereka untuk melihat jejakmu yang berlemak di kediaman mereka di Tokyo. Selamat pagi. Selamat pagi. Ohayo gozaimasu, David. Selamat pagi, Pati. Ohayo gozaimasu. Selamat datang di rumah kami. Ayo silakan masuk, Pati. Ayo. Ayo, Pati. Inilah rumah kami di Tokyo. Ya, simple sih, simple dan agak kecil. Mohon maklum ya. Ayo, Pati silakan masuk.
Oh iya Pati, aku mau bikin ocha buat kamu. Bentar ya. Jadi biasanya sih kalau aku nerima tamu, kasihnya yang kayak gini, biar gampang seduhnya gitu. Bentar ya, nggak keluar ininya. Di luar masih dingin, jadi kayaknya lebih enak hangat deh. Silakan ya Pati. Arigato gozaimasu ochanya, kekasih hatiku. Apa aktivitasmu sekarang, kekasih hatiku? Iya Pati, sekarang saya bekerja di perusahaan consulting, khususnya bergerak di bidang lingkungan, jadi environmental consulting company di Tokyo, di Jepang. Jadi setiap harinya ya seperti karyawan biasa, Senin sampai Jumat maaf, itu saya bekerja untuk normalnya ya. Jadi dan pekerjaan itu biasanya ada yang saya bekerja di dalam kantor ataupun saya harus mengambil sampel tertentu di luar atau maksudnya di lapangan. Jadi kalau misalnya saya pergi ke kantor dalam hal ini ya, pekerjaan di dalam kantor, itu saya berangkatnya biasanya jam 7 pagi dari rumah, tiba di kantor sebelum jam 9. Karena kantor tuh mulai jam 9, selesai jam setengah 6. Tetapi kalau misalnya saya lembur, bisa-bisa ya paling lama sampai setengah 1 malam sampai di rumah. Itu pernah. Itu karena ya perjalanan juga dari rumah ke kantor ke rumah itu bolak-balik ya door to door. Kalau ya door to door one way itu 1 jam 40 menit lah kira-kira. Ya, tapi kalau misalnya saya harus mengambil sampel di lapangan, mengambil sampel tertentu di lapangan, itu saya harus kumpul di kantor, berangkat dari kantor, maaf, jam 7 pagi. Jadi otomatis harus tiba di kantor jam 6 atau setengah 7 untuk ya persiapan segala macam. Jadi saya harus keluar rumah sekitar ya setengah 5 atau jam 5 pagi. Nah, itu biasanya kalaupun setelah ngambil sampel harus kembali ke kantor dulu. Nah, balik ke kantor lagi untuk mengolah data sebagainya. Bisa lembur juga gitu. Jadi ada pun pagi keluar jam setengah 5, bisa-bisa pulang malam kalau banyak kerjaannya sampai jam setengah 1 malam sampai di rumah gitu, jam 12 gitu. Nah, itu kegiatan saya kalau di kantor. Sementara untuk Sabtu Minggu, karena saya hobi bermain musik, ya saya juga menyalurkannya di bermain musik di komunitas-komunitas yang di sini gitu, di Jepang. Jadi saya lumayan untuk menyalurkan hobi saya bermain musik, khususnya main drum. Jadi saya bermain musik di komunitas di Jepang, di Tokyo ini. Begitu Pati. Engkau begitu rajin dan bersemangat menjalani hari-harimu meski penuh tantangan. Terlihat engkau sangat menikmatinya. Bahkan bakat musikmu pun tersalurkan. Apalagi yang kau pelajari dari Tokyo, kekasih hatiku. Ya Pati, jadi ya memang hidup di Tokyo itu untuk dari pandangan orang lain, khususnya teman-teman yang berada di Indonesia mungkin kelihatannya sangat senang ya, tinggal di kota besar, semua terjamin, keamanan terjamin, kebersihan terjamin, tapi ya memang kalau dilihat-lihat enak sih memang tinggal di sini. Semua benar-benar teratur, semua benar-benar terjamin, pemerintahnya juga sistemnya bagus semuanya. Tapi ya kembali lagi kitanya gitu. Jadi kalau misalnya kerjaannya bagus, penghasilannya bagus, itu ya otomatis senang tinggal di Jepang. Tapi kalaupun kita harus bekerja keras, memang hidup di Jepang ya nggak tahu hidup di mana juga kayaknya sih kalau memang pekerjaannya lumayan susah ya tetap capek juga sih. Tapi kalau di Jepang tuh saya bersyukur karena pekerjaan yang saya dapatkan sekarang itu ya sedikit banyak berkaitan dengan studi saya sebelumnya gitu, dan juga saya orangnya yang sedikit outdoor lah, jadi saya nggak terlalu suka tinggal di kantor terus
setiap hari dengan rutinitas yang sama, saya juga terlalu akan ini ya, akan agak capek juga hati dan pikiran kayaknya. Jadi sekarang pekerjaan yang saya dapatkan sekarang ya bersyukur ada ininya, ada variasinya. Jadi bisa di kantor terus, atau bahkan tiba-tiba saya lagi kerja di kantor, ada satu hari saya lagi kerja di kantor, tiba-tiba ada dari bos saya bilangnya, David, kamu malam ini harus ke daerah ini ya, nanti nginap di sana, ambil sampel air malam ini, dan itu berkaitan dengan curah hujan. Jadi kalau sampai curah hujannya belum turun, kamu belum bisa pulang, David. Nah, bingung saya bilang, Pak, saya nggak bawa baju. Saya hanya pakai baju. Ini baju kantor, gimana saya nginep di sana? Oh, tenang aja, kan kami disediakan baju untuk lapangan. Jadi kamu pakai baju lapangan aja. Nanti untuk waktu itu musim dingin. Kalau untuk musim dinginnya heattech itu apa ya? Lapisan dalam penahan dingin itu. Yaudah kamu beli di jalan aja, nanti saya kasih duit ini segala macam, kamu belilah gitu. Untuk nginep di sana. Terus Pak, kapan saya bisa pulang gitu? Ya itu tergantung yang di atas, dia bilang gitu. Tergantung dia kasih curah hujannya seberapa banyak gitu. Waduh, oke, siap. Saya jalan aja, yang penting kan kata bos begitu, ya udah saya jalan. Itu hari Jumat malam. Dan saya sempat bilang, Pak, kalau misalnya saya begini terus, keluarga saya bakal ngusir saya dari rumah, kayaknya nggak pulang-pulang, saya bilang gitu. kata bosnya, ya enggak lah, nggak mungkin seperti itu, kan kamu yang ngasih duit ke mereka nggak mungkin ngusir kamu. Jadi saya sambil ketawa-ketawa, ya udah saya menikmati intinya saya menikmati pekerjaan sekarang saya, untuk apa ya, kehidupan yang lainnya, misalnya kalau untuk anak, kan saya begituan, saya dikasih 2 anak, yang satu cowok, yang atas, yang bawah cewek, yang kecil cewek. Jadi untuk semuanya biaya mereka di sini, pemerintah Jepang lumayan bagus sistemnya. Jadi ditunjang semuanya, untuk bahkan biaya pengobatan ini di sini gratis. Walaupun kita sakit, khususnya anak itu sakit, itu di cover semuanya oleh pemerintah Jepang gitu. Untuk sekolah 2 tahun terakhir kayaknya, kalau nggak salah 2 tahun terakhir itu sampai tingkat kindergarten ya, TK itu dia gratis. Jadi kita bayar dulu nanti di reimburse dari pemerintah gitu. Ya lumayan enak sih tinggal di Jepang. Begitu, Pati. Perjalanan ini mendewasakanmu. Ucapan syukur engkau panjatkan seolah sadar. Semua karena anugerahnya. Apa aktivitas istri dan anak-anakmu, kekasih hatiku? Iya, Pati. Karena saya setiap harinya bekerja, ya otomatis yang ngurus rumah, ngurus anak-anak, istri, ya saya sering tidak enak hati lah. Walaupun saya nggak pernah ngomong ini sih ke istri, saya bilang, saya kelihatan, mungkin dari istri ngelihat saya kayak ini ya, kamu kerja, saya ngurusin rumah, saya capek, kamu nggak tahu lah, capek di luar, capek kerja, saya capek ngurusin anak. Jadi kita sering sampai saat ini, jujur sering saya ya, maksudnya lebih ke sayanya sih. Saya capek di luar nih, kamu enak di rumah ngurusin anak aja gitu kan. Tapi ternyata akhirnya saya tahu beberapa bulan lalu sih, sampai 1 tahun lalu kayaknya. Pas yang kedua lahir, itu pas saya bekerja, tiba-tiba ada libur, saya coba di rumah sama anak 2. Dia juga ada di rumah, saya ada di rumah. Saya baru tahu capeknya ibu rumah tangga seperti apa. Itu anak 1 nangis, 1 juga mau minta makan, sementara rumah harus diberesin gitu kan, harus ada pekerjaan rumah tangga yang lain gitu ya. Saya mau bilang luar biasa, bapak-bapak yang kerja di luar, jangan menganggap penghasilan Anda lebih penting daripada urus rumah tangga. urus rumah sama urus anak tuh lebih luar biasa capeknya loh daripada kerja di luar. Ya itu kesimpulan mereka untuk anak yang
Yang pertama itu ke TK, jadi TK besar ya sekarang. Jadi di Jepang itu ada TK kecil, TK sedang, sama ya kayaknya. Indonesia juga TK sedang, TK kecil, TK sedang, TK besar ya. Sekarang dia di TK besar, which is tahun depan harus ke SD. Untuk yang kecil ya masih berkeliaran di rumah lah, nemenin mamanya, ngerepotin mamanya. Tapi karena kami berdua suka anak-anak, jadi walaupun kadang-kadang juga gemes ngeliatin anak-anak karena mereka lucu gitu. Kadang-kadang juga, pengen dicubitin gitu. Kamu kok bandel banget, dibilangin ini nggak mau, dibilangin itu nggak mau gitu. Ya itulah kesibukan mama, kesibukan istri di rumah, kesibukan ya ibu rumah tangga luar biasa. Begitu Pati. Engkau sungguh mengasihi istri dan anak-anakmu. Bagaimana tentang studimu, kekasih hatiku? Iya, saya jadi kalau mau dikilas balik lagi, saya datang ke Jepang itu tahun 2015, itu untuk mengambil studi S2 di bidang Marine Science, di bidang ilmu kelautan. Nah, itu juga apa ya? Luar biasa banget perjalanannya. Jadi saya apply untuk masuk S2 dengan proposal yang bisa dibilang berbeda ya dengan apa yang saya kerjakan di sini akhirnya. Jadi dulu saya kalau mau detailnya, saya waktu itu kerja di S1, saya studinya di bagian pearl oyster, kerang mutiara, itu di bagian anestesinya. Jadi saya melihat perbandingan antara anestesi buatan sama anestesi alami diperlakukan ke kerang mutiara itu dalam mengembangbiakan kerang mutiara ini dalam hal penyembuhan luka lah gitu. Sementara saya untuk ke Jepang saya bikin proposal yang berkaitan dengan hal itu. Tapi pas sampai di sini saya kasih belum sampai ke sini sih. Saya kirim proposal saya ke profesor yang di sini, dia bilang, "Maaf, di kampus kami untuk sementara tidak menerima bagian major yang kamu teliti itu. Kalau kamu mau datang ke sini bisa dengan bidang ichtyologi. Ichtyologi itu ikan." Nah, saya tuh dari dulu waktu S1 jadi saya belajar di Fakultas Perikanan Ilmu Kelautan di Unsrat, Universitas Samratulangi. Nilai saya di bagian ichtyologi itu, di bagian ikan itu rendah, selalu ditopang pun B minus lah. Itu udah ditopang banget itu. Itu jadi saya pikir, waduh, gimana ya? Tapi niat saya untuk ke Jepang itu sangat besar. Ini saya kilas balik lagi dulu saya pernah tinggal di Jepang. Itu waktu umur tahun 95 tuh saya 98 tuh saya umur 8 tahun. Itu dibawa sama papa dulu yang sekolah di sini, S2, S3 di sini juga papa. Jadi itu saya datang ke Jepang, sekolah SD, SMP, SMA. Nah, sebelum balik ke Indonesia, saya punya mimpi, saya punya tekad, saya harus balik ke Jepang, saya harus kerja di Jepang. Saya mau kerja seperti orang Jepang yang kerjanya teratur gitu, tek, semuanya beres lah, dan kerjanya rapi, bersih gitu. Saya mau terlihat seperti itu. Jadi ya bisa dibilang saya mau kerja seperti robot lah gitu. Jadi semua udah diprogram sampai habis, selesai, balik lagi gitu. Saya mau seperti itu, keren kelihatannya. Jadi itu mimpi saya. Jadi saya mengejar mimpi saya itu. Setelah S1 selesai S1 di Indonesia, di Universitas Samratulangi, saya dapat tawaran untuk kerja di kedutaan Jepang. Jadi saya pikir, wah, kesempatan nih. Saya kerja di kedutaan Jepang setahun, 2 tahun, mau jalan 2 tahun. Kok saya pikir ternyata nggak bisa ke Jepang juga walaupun udah kerja di kedutaan Jepang. Ternyata keputusan yang saya ambil agak-agak ini menyimpang dari mimpi saya kayaknya. Jadi saya memutuskan berhenti. Sementara pengurusan berhenti, saya coba apply untuk beasiswa. Nah, itu yang saya bilang tadi, saya ajukan proposal, ternyata harus agak sedikit bergeser dari bidang studi saya gitu. Terus saya pikir, oke lah, daripada saya nggak bisa ke Jepang, tancap aja
gitu. Saya mau mainnya orangnya nekat ya, bukan nekat sih, ya agak nekat dan mengalir ya oke lah, let it flow gitu. Passing juga nanti kalau di Jepang tuh ada istilah nanto kanarusa gitu. Jadi let it be, nanti juga pasti ada jalan keluarnya. Nah itu yang saya pegang dari dulu. Itu sebenarnya bagus nggak bagus tergantung orangnya sih. Jadi prinsip saya seperti pasti juga ada jalan keluarnya lah nanti gitu. Oke, sampailah saya ke Jepang S2 dalam bidang ikan gitu ya. Ya otomatis nggak ngerti dong apa-apa gitu. Masuk ke laboratoriumnya, teman-teman udah pada ngobrol tentang ikan. Jadi mereka di sini tuh sangat itu banget ya. Kalau misalnya mau ngobrolin sesuatu, mereka tuh wow banget gitu. Dikasih nih David, kamu akan meneliti tentang ini. Nah, istilah yang awalnya aja saya nggak ngerti gitu, ini apaan? Jadi saya belajar 6 bulan, saya belajar, baru bisa nyambung ngobrolnya sama teman-teman lab. Ngobrol, dan kayaknya profesor saya ngelihat kayaknya kamu nekat ya datang ke sini. Dia kayaknya kamu nekat datang ke sini. Kamu nggak terlalu tahu kan tentang ikan. Iya, prof, saya nggak terlalu tahu tentang ikan. Jadi tapi saya mau lulus studi saya gitu. Oke, gitu. Kalau kamu mau kerjaan ini gitu. Jadi kan S2 tuh masih bisa dibimbing ya. Masih dibimbing oleh profesor gitu. Jalannya ini. Oke, prof, saya kerjain semuanya. Sementara saya kerjakan itu, jadi saya hidup di Jepang kan beasiswa. Saya sambil beasiswa. Jadi pas saya masuk S2, saya pulang dulu untuk nikah. Nah, ini juga nih, nggak tahu ini juga nih, ngatur diri banget ya, orang dikasih beasiswa malah pulang nikah gitu. Saya pulang nikah, bisa bawa istri saya ke sini gitu. Kami berdua tinggal di sini, berdua waktu saya masih S2, awal-awal S2 tuh. Awal-awal S2 saya bersama istri dan lahirlah anak yang pertama gitu. Dikasih anak yang pertama. Otomatis beasiswa saya nggak cukup kan untuk 3 orang, hidup 3 orang. Saya harus side job, part-time job di salah satu convenience store dekat rumah. Jadi saya pulang dari laboratorium jam 6 sampai di rumah jam 7, setengah 7, jam 7, saya ganti baju, kadang-kadang ganti baju langsung ke part-time job. Itu sampai jam 10, jam 11 malam baru saya pulang. Itu biasanya sih anak sama istri udah tidur. Kalaupun enggak, istri aja yang masih bangun gitu. Jadi saya begitulah, besok paginya saya juga ke kampus sampai sore, balik lagi untuk kerja part-time job. Ya seminggu part-time job bisa 3-4 hari lah. Dan ya dibilang cukup lah untuk topang-topang sedikit lah untuk biaya hidup selama S2. Nah S2 ya lumayan lancar karena dibantu profesor, dibimbing. Dan akhirnya saya ditawarkan, gimana David, kamu S2 kan sekarang, gimana kamu lanjut ke S3 nggak? Nah bingung lagi kan saya, udah saya nggak tahu bidangnya, mau sampai S3 gimana ceritanya nih, saya bergumul lah. Saya tanya ke orang tua juga, dulu papa kampusnya sama kayak saya, tapi beda bidang studi. Jadi papa di bidang fisika oceanografi. Di bidang fisika, saya bidang biologi. Saya tanya ke papa, apa saya harus lanjut ke S3? Kata papa saya, ya udah kamu lanjut aja, ngapain S2 gitu. S2 juga balik lagi ke Indo, banyak banget orang yang udah S3 di sini, mau jadi apa gitu katanya. Nah, jadi akhirnya saya lanjutlah ke S3 dengan dengan kemampuan seadanya, dengan ya agak sedikit bimbang juga. Jadi akhirnya masuklah ke S3. Pas masuk ke S3 itu perlakuan profesor ke murid-muridnya sangat drastis berubah. Yang pertamanya S2 dibimbing, S3 dibiarin. Jadi S3 kamu jalan sendiri, kamu atur jadwal sendiri, mau selesai nggak selesai terserah kamu. Jadi itu nggak dibilang secara lisan, nggak dibilang secara langsung sih, tapi perlakuannya seperti itu gitu. Saya bingung, saya harus mulai dari mana. Jadi saya coba atur lagi satu-satu, saya bikin. Ada beberapa kali profesor saya bilang, kamu harus ngerjain ini deadline-nya untuk submit paper internasional gitu. Dikasih deadline-nya aja gitu. Oke,
Prof, saya kasih ini bahan diskusinya seperti ini, saya kasih bahannya, ditolak. Saya kasih lagi, ditolak. Berapa kali, 3-4 kali ditolak. Kamu niat nggak sih belajar? Dibilang gitu. Saya niat, Prof, tapi kemampuannya seperti ini juga, seperti ini aja gitu. Ya udahlah, ini saya bantu dikit lah gitu. Akhirnya dia bantu dikit, akhirnya jadilah. Singkat cerita, jadilah satu paper publish. Itu tahun kedua. Udah mau harusnya tahun kedua tuh udah harus nyusun disertasi kan. Itu tahun kedua baru publish paper 1. Nggak selang beberapa lama setelah itu publish paper kedua. Baru mulai nyusun disertasi. Masalah lagi disertasi nih. Disertasi itu harus, karena S3 itu harus originality saya. Originality saya itu otomatis harus ada hal yang baru yang dikerjakan gitu. Harus ada hal yang baru ditemukan oleh saya gitu. Sementara untuk hal yang baru gimana ya? Nggak terlalu paham juga tentang ikan kan gitu. Jadi otomatis saya harus nanya lagi ke profesor, Prof, ini saya harus gimana gitu. Jadi dia kasih bahan untuk yang S2 kamu seperti ini, untuk yang S3 kamu seperti ini bagusnya gitu. Seperti ini mungkin bisa gitu dibilang. Jadi saya sempat tahun kedua kedua awal-awal tuh setelah publish paper, sebelum publish paper saya sempat mikir, wah kayaknya saya nggak cocok di S3, apa saya berhenti aja ya gitu. Saya sempat ngobrol ke profesor akhirnya, Prof, saya kayaknya nggak cocok untuk S3. Maaf, saya sudah bikin profesor kecewa. Saya udah diundang, saya udah diajak untuk masuk S3, udah ditawarkan S3, saya udah terima, tapi ternyata saya nggak mampu gini-gini. Terus profesor, dia memang orangnya baik banget. Dia bilang, David, itu sebenarnya keputusan kamu, itu mimpi kamu, itu ya masa depan kamu. Tapi kalau saya lihat, mendingan kamu S3 deh. Kan kamu mau kerja di sini kan, di Jepang. Iya, Prof. Dan untuk bidang studi seperti ini kan minoritas nih. Perikanan kelautan ini minoritas. Kalau kamu S2 aja, bisa sih kamu S2 untuk kerja di Jepang bisa. Tapi kan kamu bakal balik ke Indonesia nantinya. Iya, Prof. Mendingan kamu ambil S3, saya bantu deh sedikit-sedikit gitu. Saya bantu sedikit-sedikit untuk sampai menyelesaikan S3 gitu. Jadi saya di situ, wah, saya pengen meluk profesor gitu kan. Nggak mungkin orang Jepang tuh, apalagi kalau S3 profesor bilang gitu, kayaknya agak sedikit mujizat kayaknya. Dia nawarin untuk bantu anak S3-nya gitu kan. Oke, Bro, saya itu semangat lagi. Akhirnya publish paper 1, paper 2 publish. Nah, masalah disertasi, dia bilang kamu harus ada originality-nya. Jadi saya coba belajar, ada beberapa yang saya ambil dari luar, saya susun lah. Akhirnya singkat cerita bisa disertasi dengan baik, lulus, dan ya bisa dibilang nilainya kan emang nilai S3 kan itu nilai kuliah nggak ada kuliah sih. Jadi kita cuma lebih fokusnya ke penelitian gitu kan. Saya lebih ke bukan penelitian yang di lab, ada penelitian ngerjain sesuatu project gagal bikin lagi ini, enggak. Saya lebih ke olah data, bikin filosofinya gitu. Kalau data seperti ini, filosofi seperti ini. Kalau data seperti ini, filosofi seperti ini. Saya lebih ke situ sih. Jadi ya agak stres juga gitu. Mainin filosofi. Ya akhirnya bisa selesai dengan baik S3 dan akhirnya bisa diterima di kerjaan yang sekarang. Begitu, Pati. Dahsyat perjalananmu dalam mengejar mimpi masa kecilmu. Keberanianmu mengejar mimpi diperhitungkannya. Kemurahannya melimpah. Selain itu, ada kegiatan lain kau lakukan, kekasih hatiku? Iya, Pati. Jadi ya tadi saya juga sudah bilang, karena saya hobi main musik, saya menyalurkan hobi saya itu di bermain musik di berbagai komunitas. Ada beberapa komunitas yang di sini, di Jepang, di Tokyo. Selain itu juga saya selain side job yang saya katakan tadi di convenience store, saya juga pernah dan masih side job interpreter bahasa Jepang Indonesia, Indonesia Jepang. Biasanya sih saya diminta untuk bantu interpreter itu dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di Tokyo ini. Ya, salah satu pengalaman, kalau mau cerita pengalaman ya, waktu itu saya pernah membantu interpret
anggota ya salah satu pemerintah, bagian pemerintah di Indonesia yang datang ke sini berkunjung ke DPR MPR Jepang. Jadi ada beberapa program tertentu. Jadi saya coba ada masuk salah satu kegiatan mereka dan menginterpret salah satu anggota mereka saat kunjungan. Nah, ada juga sering beberapa kali karena saya interpret, jadi interpreter ditawarin juga kerjaan untuk guide, padahal saya nggak pernah bisa guide. Jadi saya ditanyain, David, kamu bisa nggak bawa tamu nih, ada tamu dari Indonesia, kamu bawa ke tempat ini nih, bisa nggak kamu guide mereka di sana gitu? Saya oke aja, kan saya orangnya nekat, saya orangnya let it flow. Jadi saya bisa, padahal saya belum pernah mengunjungi tempat itu sekalipun gitu. Jadi itu saya nge-guide mereka di hari itu, sekaligus hari itu juga saya pertama kali mengunjungi tempat itu. Beberapa kali seperti itu sih. Itu ada kegiatan-kegiatan lain yang saya kerjakan selain studi waktu lalu. Sementara untuk kalau sekarang kerja, saya kalau hari libur biasanya sih ya lebih menghabiskan waktu dengan keluarga ya, karena Senin sampai Jumat itu saya sibuk di kantor. Ya, jadi Sabtu Minggu saya biasanya menghabiskan waktu dengan keluarga, jalan-jalan dengan anak, dengan istri anak. Dan biasanya kami karena di sini fasilitasnya bagus, jadi walaupun cuma dekat rumah ada taman main anak-anak, ada taman untuk bersantai gitu. Banyak fasilitas-fasilitas umum yang bisa kami manfaatkan untuk rekreasi lah. Jadi nggak perlu harus ke tempat yang nggak perlu harus ke tempat yang kayak amusement park gitu, nggak perlu sih. Kami biasanya menghabiskan waktu di taman-taman di sekitar rumah kami aja untuk weekend. Seperti itu, Pati. Batang airmu penuh air. Buka jalan, jadi interpreter dan local guide. Kelimpahan milik kekasih hatiku. Ya Pati, kita ngobrolnya di meja kerjaku aja ya, biar lebih santai ngobrolnya. Yuk, sebentar, duduk dulu. Ya, kita ngobrol ya, Pati ya. Di sini aja ya, biar lebih santai. Dengan senang hati, kekasih hatiku, ceritakanlah perjalananmu dalam menyelesaikan program S2 dan S3, kekasih hatiku. Ya Pati, jadi memang seperti yang banyak orang tahu, S2 dan S3 itu benar-benar beda. Jadi waktu S2 dibimbing, diajarkan kamu harus seperti ini, jadwalnya berikut seperti ini, langkah berikut yang harus kamu ambil adalah ini. Tapi untuk S3 itu adanya pembiaran dari profesor. Saya harus bikin jadwal sendiri, harus tahu deadline-nya, ini apa, kapan, dan ini kapan, dan itu harus saya bikin sendiri schedule-nya gitu. Sementara saya orangnya belum terbiasa dengan mengatur jadwal sendiri waktu masuk S3 awal-awal ya. Jadi sangat bergumul, sangat susah lah mengatur jadwal sendiri. Saya orangnya malah jatuhnya lebih menganggap semuanya bakal gampang lah, bakal selesai. Itu yang membuat saya jadinya agak keteteran waktu menyelesaikan studi S3. Saya malah S3 malah lebih sering side job. Saya lebih sering nyari duit untuk menghidupi keluarga saya daripada menyelesaikan studi gitu. Orang teman-teman saya sampai bilang, kamu S3 apa ini sih interpreter atau guide sih sebenarnya? Yang mana? Intinya kamu yang mana sekarang? Jadi saya lebih ke arah mencari duit daripada menyelesaikan studi waktu S3. Tapi setelah masuk tahun kedua dan harus ada deadline beberapa paper yang harus publish internasional gitu, jadi situ saya agak tersadarkan gitu, wah saya harus udah mau selesai. Dan ketentuan untuk beasiswa di Jepang itu yang saya dapat maksimal untuk studi S3 itu dibiayai ditanggung negara itu selama 3 tahun.
Jadi setelah 3 tahun itu kamu harus cari sendiri. Saya harus cari sendiri biaya untuk funding untuk studi saya gitu. Saya sempat bilang juga ke profesor, Prof, kalau misalnya saya nggak selesai gimana? Gimana nasib saya nih, Prof? Profesor saya balik nanya, ya kamu maunya gimana? Mau selesai apa gimana? Saya bingung juga. Ya saya mau sih, Prof, selesai, tapi gimana ya, nggak bisa ini juga. Otak saya cuma mampu segini gitu, speednya gitu, kecepatannya cuma mampu segini gitu. Ya profesor dengan santainya dia bilang, udahlah tenang aja, kamu pasti bisa kok, dia bilang gitu. Dan itu kata-kata yang sangat membantu saya ya. Saya juga sampai kagum karena orang Jepang, profesor Jepang itu jarang yang mengayomi anak, bimbingnya sampai segitunya gitu. Dia sampai bilang, kamu David, mimpi kamu kan ke depan mau kerja di Jepang. Kalau kamu S2, bisa sih kamu S2 di sini, tapi kan masa depan kamu bakal terserah kamu mau tetap di sini atau mau pulang ke Indonesia. Kalau mau tetap di sini, bisa kamu S2 aja, selesai kerja di sini lebih gampang, lebih luas lah gitu. Bidang studinya karena marine science, kamu masuk S2 aja, jadi kamu belum terfokus ke S3, yang terima kamu juga masih bisa dari company mana aja. Tapi kalau kamu ke depannya 10-20 tahun ke depannya kamu harus pulang ke Indonesia, kamu lebih baik S3 gitu. Dengan kerja S3 kamu terfokus, kamu kerja di sini sesuai bidang kamu S2 S3, nanti kamu pulang ke Indonesia udah ada bekalnya gitu. Udah ada bekal S2 dan S3, kamu punya gelar, kamu punya pengalaman kerja. Nah, itu yang saya jadikan referensi untuk kedepannya saya. Jadi ya S3 saya selesaikan dengan semampunya saya, dengan tujuan saya untuk kerja di sini, mencari pengalaman dan balik ke Indonesia untuk ya mengejar mimpi saya yang belum terbayangkan sampai sekarang ini sih. Belum ada mimpi yang luar biasa yang bisa dibandingkan dengan yang saya sudah capai sekarang, yaitu kerja di Jepang gitu. Begitu, Pati. Melimpah kemurahan Sang Pemilik kehidupan untuk engkau mengantongi ijazah S2 dan S3. Perjalanan ini mendewasakanmu, mengajarmu pandai mengelola baik waktu, bakat, bahkan hubungan dengan orang Jepang. Apa saja tantangan terberat selama studi S2 dan S3 untuk meraih mimpi masa depanmu? Ceritakanlah, kekasih hatiku. Iya, Pati. Ya, untuk tantangan yang paling besar itu adalah untuk waktu S2 saya harus hidup dengan beasiswa yang ada, membiayai istri dan anak yang pertama. Jadi masih bertiga lah kami. Nah, itu saya sempat kerja side job, yang part-time job itu di convenience store. Dan ternyata walaupun dengan part-time job itu ya sedikit-sedikit bisa membantu, tapi ada satu waktu saya sempat benar-benar, saya udah bilang ke papa, saya sering konsultasi dengan papa dan mama. Pa, Ma, ini saya udah capek nih di Jepang, udah capek mau kerja, mau studi, harus ngurus anak, harus biayain istri anak gitu. Ini saya nggak bisa nabung, nggak bisa bawa pulang sesuatu yang bisa saya bawa pulang ke Indonesia nanti gitu. Saya nggak bisa nabung, Pak. Ini hidup aja udah pas-pasan gitu di sini. Dan Papa cuma bilang, David, kamu nggak perlu mikir, jangan dulu pikir untuk ngasih papa mama apa gitu. Nggak usah pikir untuk membalas dulu papa mama. Kamu kan masih studi sekarang, masih berjuang untuk mencapai mimpi kamu. Kamu usahakan dulu lah apa yang harus kamu usahakan sekarang. Tujuan kamu ke depannya apa? Itu lulus S2, setelah itu lanjut ke S3 gitu. Waktu saya S2 ya. Dan papa bilang, yang terakhir papa bilang, kalau kamu benar-benar sudah nggak bisa tahu mau ngapain lagi, ya coba kamu tanya sama yang di atas gitu. Gimana nantinya? Kamu harus seperti apa? Apa yang harus kamu kerjakan? Apa yang harus kamu katakan? Apa yang harus kamu langkah kemana yang harus kamu ambil gitu. Jadi saya
melakukan apa yang papa saya katakan gitu. Dengan pergumulan yang ada, biaya yang sangat pas-pasan saat studi, tiba-tiba ada satu orang yang datang menemui saya di Jepang, jauh-jauh dari Indonesia. Datang, itu kenalan papa juga. Dia datang ketemu, David, gimana kabarnya kamu? Saya dengar kamu sekarang S2 di sini ya. Sekarang kamu mimpinya ke depan mau gimana? Kamu pasti balik ke Manado kan? Saya asal Manado. Kamu pasti balik ke Manado kan? Nanti balik ke Indonesia kan? Iya Pak, saya pasti balik ke Indonesia kok, tenang. Tapi kapan gitu dibilang. Ya saya belum tahu. Saya masih harus S3 dulu. Saya harus mungkin akan kerja dulu di sini. Wah, kamu mau cari pengalaman kerja di sini? Iya, saya mau cari pengalaman kerja di sini untuk tahu gimana cara kerja orang Jepang gitu. Jadi untuk saya bawa pulang ke Indonesia nantinya. Bilang, wah bagus. Gimana kamu sekarang sama keluarga, sehat? Gimana? Ya puji Tuhan saya sehat. Anak saya sekarang waktu itu masih umur 1 tahun kalau nggak salah. Ya ini masih 1 tahun, ini masih dalam masih masa pertumbuhan lah, saya bilang gitu. Gimana kamu sekarang? Papa mama sering kirim uang gitu, dia bilang. Enggak, saya sekarang udah bilang saya mau cari duit sendiri, saya mau usahakan keluarga saya sendiri, dan sekarang saya part time job sambil terima beasiswa dari Jepang gitu. Wah ternyata gitu ya, jadi ya udah kamu sukses ya di Jepang gitu. Singkat cerita kami selesai pertemuan, selesai ngobrol-ngobrol sambil makan, selesai semuanya, sudah mau pulang, tiba-tiba orang tersebut memberikan saya amplop. Saya nggak mikir apa-apa gitu waktu itu. Dia cuma bilang, ini David, buat anak kamu ya, buat anak kamu, nanti kamu pakai untuk biaya dia ke depannya gitu. Jadi saya terima kasih banyak Pak, ini bakal saya pakai untuk anak saya gitu. Saya sama istri sama anak pulang ke rumah, kami nangis di kamar, luar biasa. Dengan sudah udah mau pulang, saya udahlah S2 nanti lah, saya udah capek gitu. Kami waktu itu sering berantem di rumah karena ini ya, dia capek, saya juga capek gitu kan, ngurus anak, saya harus studi gitu, belum selesai. Itu kalau nggak salah itu harus udah ada deadline untuk studi saya S2 gitu. Saya harus submit sesuatu untuk menyelesaikan studi saya gitu. Kalau saya nggak submit, itu agak sedikit krusial untuk saya S2 gitu. Jadi ya banyak permasalahan yang tumpuk-tumpuk, akhirnya berantem, tapi akhirnya saya konsultasi ke papa kasih tahu solusinya, tanya sama yang di atas, saya lakukan seperti apa yang papa katakan, dan dipertemukan seseorang yang membantu saya gitu. Itu perjalanan yang luar biasa. Itu S2 saya bisa lewati. Masuk ke S3 permasalahannya beda lagi. Disertasi yang lumayan susah, untuk originality-nya itu yang harus saya pikirkan agak susah. Dan masalah lagi adalah saya fokusnya agak sedikit terganggu karena lebih memikirkan yang tadi saya bilang, nyari duit. Jadi saya sadar saya lebih fokus ke cari duit ya daripada menyelesaikan studi. Nah itu yang salah sih sebenarnya. Tapi ya bisa diarahkan lagi. Saya sering konsultasi sama orang tua, saya sering konsultasi sama senior-senior saya di sini, gimana ya menyelesaikan S3 gitu, gimana ya dengan ngurusin keluarga juga, enaknya gimana, bagusnya gimana ya. Jadi mereka, orang sekitar saya tuh ya, yang saya diberikan orang sekitar itu yang lumayan membangun. Mereka sangat support. Mereka bilang, David, kalau mimpi kamu ke depannya mau kerja di sini dan pulang ke Indonesia nantinya setelah pengalaman kerja, ya benar kata profesor kamu harus ambil S3, lulus S3 untuk bawa itu ke kantor kamu nantinya. Setelah di kantor kamu bisa dapat pengalaman kerja, kamu bawa pulang ke Indonesia. Jadi kamu dapat 2 sekaligus, pengalaman kerja sama bekal, sama ya itulah ijazah kamu S3, gelar kamu S3. Nah, itu bakal bisa dipakai di Indonesia untuk membangun Indonesia. Ya, saya sih waktu itu belum kepikiran, sampai sekarang juga saya belum kepikiran gimana sih bisa membangun Indonesia dengan bidang studi yang minoritas seperti ini gitu. Nah, ya saya masih sekarang masih agak belum tahu ke depannya, mimpi-mimpi ke depannya seperti apa yang akan saya capai, yang akan saya
langkah-langkah apa yang harus saya ambil ke depannya gitu. Tapi untuk sampai sekarang S2 dan S3 ya bersyukur bisa terlewati dengan penyertaan ya dengan perlindungan yang di atas lah. Begitu Pak Ati. Bersyukur untuk orang tua yang mengajarkan engkau bertanya kepada yang di atas sebelum melangkah. Engkau hormat dan patuh kepada orang tua. Hubungan kalian sangat harmonis. Bersyukur lingkungan pertemanan dan universitas mendukung engkau menyelesaikan S3. Sebagai suami istri, kalian sampai bertengkar dan menangis karena masalah keuangan. Engkau berani hidup pas-pasan dengan dana beasiswa dan bekerja sampingan untuk keluarga. Engkau pelajari cara kerja orang Jepang. Luar biasa perjalanan ini. Saat berselisih paham dengan istrimu, melewati musim yang tidak mudah ini, pernahkah engkau ingin menyerah, kekasih hatiku? Ya, Pati, ini kalau untuk hal menyerah dalam studi itu sering, dalam waktu studi S2 maupun S3, bahkan sampai sekarang juga waktu saat kerja masih sering ingin menyerah ya dengan apa yang saya kerjakan sekarang gitu. Kalau menyerah dalam pernikahan, saya sih enggak ya, maksudnya tetap gitu. Karena saya pikir saya bisa ada sampai sekarang S2, S3 itu kalau nggak ada istri saya di rumah yang selalu menjaga anak, mengurus rumah. Saya yakin, saya tahu sih dia selalu doakan saya gitu. Walaupun saya nggak pernah dengar doanya dia. Dia pasti doakan saya gitu. Dan saya bisa merasakan hasil-hasil doanya ya melalui ini sampai saat sekarang bisa kerja, bisa selamat lah. Saya bisa dibilang kerjaan saya lebih ke lapangan. Nah di lapangan itu kan nggak tahu apa yang akan terjadi gitu. Saya mungkin saja saat ngambil sampel ada kecelakaan atau ada bencana alam, saya nggak tahu kan. Tapi sampai sekarang ya bersyukur udah 2 tahun saya belum ada satu kecelakaan biarpun sekecil apapun gitu. Dan saya tahu itu berkat doa istri saya, sama doa keluarga saya gitu. Jadi saya untuk menyerah dalam pernikahan enggak sih. Kalau untuk dalam pekerjaan, dalam menyerah dalam studi waktu itu sering. Kalau untuk pekerjaan saya malah, kalau saya mau menyerah, istri saya yang malah bilang, jangan nyerah gitu. Kamu kan udah sampai sekarang, mimpi kamu udah tercapai sekarang, mimpi kedepannya kan belum tercapai. Coba tahan dulu lah, istilahnya fight lebih lagi lah untuk bisa mencapai step berikutnya. Begitu Pati. Senang mendengar engkau tidak pernah ingin menyerah akan pernikahanmu. Beruntungnya istrimu mempunyai suami seperti engkau yang menghargai dan mengasihi istri. Beruntungnya engkau jadi suami mendapat istri yang cakap dan sangat mendukung engkau mengejar mimpimu. Sungguh, istrimu penolongmu, kekasih hatiku. Anak-anakmu pasti berbahagia, punya orang tua yang selalu melekat kepada Sang Pemilik kehidupan, saling mengasihi dan bekerja keras bangun keluarga yang sehat dan bahagia. Ternyata engkau istri yang cakap, penolong setia suamimu,
mengejar mimpinya. Daku ingin mendengar apa yang memotivasimu, kekasih hatiku. Iya, Pati. Sebelumnya saya mau perkenalkan diri dulu. Nama saya Cecil. Asal saya sama dengan David dari Manado. Awalnya waktu David ajak Cecil ke Jepang itu tahun 2016. Jadi kita udah pacaran 5 tahun lebih ya. Lalu diajak menikah tahun 2016 itu saya sangat senang sekali karena akhirnya LDR ini selesai juga. Akhirnya kita memutuskan untuk menikah tahun 2016 dan sangat senang bisa diajak ke Jepang karena Jepang itu salah satu negara yang Cecil sangat suka. Jadi setelah ke Jepang dengan harapan happily ever after, ternyata tidak semudah itu. Jadi setelah saya pindah ke Jepang, kami berdua berdoa kepada Tuhan. Kalau misalnya Tuhan mengaruniakan anak segera, juga kami tetap terima. Tapi kalau tidak, juga kami akan meneruskan kehidupan kami secara seperti biasa. Lalu setelah mempunyai anak, disitulah tantangan-tantangan mulai bermunculan. Ternyata kehidupan di Jepang itu sangat challenging banget ya, untuk apalagi saya ibu muda punya anak satu yang masih balita juga. Setiap hari di rumah tangga kami selalu bertengkar, tidak pernah sehari pun nggak bertengkar gitu. Jadi David kuliah, saya mengurus anak sendiri di rumah sendirian. Sempat saya bilang ke David, saya mau pulang aja deh ke Indonesia. Maksudnya kita berpisah dulu deh. Saya bawa anak ke Indonesia. Kamu terusin studi kamu di sini sampai selesai. Kalau kamu sudah kerja, baru saya balik lagi. Biar kamu juga tenang, kamu nggak terbeban dengan saya dan Kenichi. Kemudian akhirnya David bilang, ayo kita diskusiin dulu sama orang tua kamu, orang tua saya, dan kita juga berdoa. Terus kita minta Tuhan kasih jawaban atas doa kami. Akhirnya kami konsultasi ke mama papa kami. Mama papa bilang, kalian kan sudah berumah tangga, jadi nggak baik kalau misalnya kalian berpisah gitu. Jadi apapun tantangannya, kalian harus terima, harus berusahalah untuk tetap bersama-sama walaupun keadaannya ada di titik terendah seperti itu. Jadi itu tantangannya. Daku bangga kepadamu. Sungguh, engkau istri yang berserah dan mengandalkannya. Pernikahanmu hebat. Pertengkaran tidak buat kalian jauh dari yang di atas. Bahkan tantangan buat kalian makin dekat kepada orang tua dan sang pemilik kehidupan. Saat lelah mengurus anak-anak dan suami sibuk belajar dan bekerja, pernahkah engkau ingin menyerah pada pernikahanmu, kekasih hatiku? Kalau hampir tiap hari, sebenarnya iya pernah hampir menyerah. Seperti yang Cecil bilang tadi, tidak mudah membesarkan anak sendirian, jauh dari keluarga di Indonesia. Tidak ada yang bisa tolong untuk titipin anak sebentar, untuk Cecil me time, atau jangankan me time, mau mandi pun harus cepat-cepat agar supaya anaknya nggak nangis atau tidak melakukan sesuatu yang buruk itu. Jadi ingin berteriak hampir tiap hari dalam 1-4 tahun pertama pernikahan, sangat ingin berteriak dan menyerah. Tapi
puji Tuhan, Tuhan selalu mengingatkan, selalu kita berdua selalu mengasihi. Untungnya saya mendapatkan suami yang selalu tiap hari menanyakan, kamu gimana hari ini, apakah kamu capek, walaupun aku nggak bisa bantu banyak, tapi aku selalu doain Sisil di rumah. Sisil juga merasa David juga capek kan kerja, jadi kalau di rumah pingin banget kalau misalnya dia pulang rumah sudah bersih, anak-anak sudah rapi, sudah mandi. Tapi kenyataannya tiap dia pulang pasti ada pekerjaan yang tidak bisa dilakukan gitu, 100% tidak bisa dilakukan semuanya. Jadi tapi David selalu mengerti, dan itulah yang memberikan Sisil tidak patah semangat dalam meneruskan rumah tangga kami, karena nggak semua suami seperti David yang mau menerima kekurangan istrinya. Dan David juga selalu memberikan, pulang itu dia selalu memancarkan damai sejahtera gitu. Jadi setiap hari walaupun capek, walaupun pengen teriak, pengen nyerah, tapi setelah dia pulang jadi ada semangat gitu. Maksudnya ada orang yang bisa Sisil ajak ngobrol lagi gitu. Luar biasa perjalanan awal pernikahan kalian di Tokyo. Meski istri pernah ingin menyerah, namun perhatian dan pengertian besar suami kepada istri menutupi segala tantangan. Buat istrimu berani berharap suatu hari pernikahan ini berhasil. Sungguh, engkau istri yang menghormati suamimu, kekasih hatiku, dan sungguh engkau suami yang menyayangi istrimu, kekasih hatiku. Indah sekali hubungan kalian dengan Sang Pemilik kehidupan. Terlihat dari indahnya respon kalian dalam perjalanan pernikahan ini. Kalian sungguh mengandalkan dan percaya kepadanya. Daku sudah dengar cerita perjalanan kalian bisa sampai ke Jepang karena mengejar mimpi David untuk sekolah dan bekerja di Jepang. Kemurahannya melimpah dalam hidup kalian. Kekasih-kekasih hatiku, apakah tujuan hidup kalian sekolah dan bekerja di Jepang? Apakah tidak ada tujuan atau passion lain yang ingin kalian kejar? Apa kalian pernah tanya sungguh-sungguh apa tujuan hidup kalian kepada Sang Pemilik kehidupan? Ya Pati, memang tujuan pertama kami ke Jepang ya berpusat ke tujuan saya sih, ke mimpi saya sendiri untuk kembali kerja di Jepang. Jadi Cecil itu semuanya lebih, kalau dari saya lebih kasihan, lebih ke arah korban saya sih kayaknya. Dia harus saya bawa ke Jepang gitu, merasakan susahnya tinggal di Jepang. Dia berpisah dari orang tuanya. Ya, yang memang sangat berat untuk tinggal di Jepang. Jadi saya juga udah mengatakan sebelumnya, Sisil juga sudah mengatakan rasanya tinggal di Jepang seperti apa. Dan untuk tujuan kami ke depannya, kalau untuk 5 sampai 10 tahun ke depan,
saya ya 5 sampai 7 tahun ke depan saya masih berpikir untuk stay di sini, memantapkan kerjaan saya yang sekarang, mencari pengalaman dulu, masih banyak yang harus saya pelajari, masih banyak yang harus saya ambil, masih banyak yang harus saya saya kemas di sini untuk nantinya saya bawa pulang ke Indonesia untuk dalam hal pekerjaan. Tapi kalau dalam hal kehidupan kami ke depannya, khususnya ke bagian rohani kami, itu saya untuk mimpi ke depannya saya masih belum terbayangkan apa yang nanti harus saya kerjakan ya. Maksudnya langkah apa yang harus saya ambil ke depannya. Setelah nanti mungkin lebih bergumul bertanya dengan yang di atas, siapa tahu nanti ada hal-hal baru yang harus saya kerjakan, hal-hal baru yang harus langkah-langkah baru yang harus saya ambil sesuai kehendak yang di atas. Saya masih belum tahu, jujur. Mungkin ada yang mau ditambahkan? Kalau menanyakan tujuan Tuhan dalam hidup kami, kenapa Tuhan sampai membawa kami ke Jepang, sebenarnya Sisil juga sempat berkali-kali menanyakan. Walaupun sampai sekarang belum dapat jawabannya yang pasti ya. Jadi pernah banget menanyakan, Tuhan kenapa sih Tuhan ngasih tempat yang bagus di Jepang, tapi kehidupan kami seperti ini. Setiap hari kami harus diperhadapkan dengan pergumulan yang setiap hari baru begitu ya. Jadi setelah Tuh, kayak begini. Setelah kami punya anak dua, karena fokus kami sudah ke anak, jadi kayaknya Sisil udah mulai fokusnya ke anak gitu, udah nggak ngingat lagi pernah bertanya seperti itu ke Tuhan. Lalu ketika Pati ini datang, kemudian Sisil mikir lagi, oh iya ya, apa ya tujuan Tuhan dalam kehidupan Sisil dan David selama di sini, udah mau 6 tahun Sisil di sini. Belum ada jawabannya, tapi yang satu yang Sisil pegang bahwa kalau Tuhan sudah menempatkan kita dimanapun, pasti Tuhan tetap akan menolong, tetap akan menuntun kita. Dan ada satu lagi yang Sisil percaya bahwa dimanapun Sisil dan David berada, maksudnya di Jepang itu, mungkin David lebih banyak ketemu dengan teman-teman Jepang ya, mungkin di kantor atau pas dia pergi bis trip, itu pasti bisa David bisa membawa damai sejahtera, mungkin bisa menjadi garam dan terang dimanapun David berada sih. Itu dulu yang Sisil tahu. Ya. Kekasih-kekasih hatiku, apa rencana kalian ke depan? 5 sampai 10 tahun mendatang. Adakah kerinduan untuk pulang dan berkontribusi untuk Indonesia? Ya, Pati. Kalau untuk pribadi saya sendiri, jadi rencana saya memang kerja di sini, mengambil bidang lingkungan, kuliah juga mengambil bidang marine biology, lingkungan laut. Itu saya lebih kepikirannya untuk memperbaiki lingkungan di Indonesia gitu. Jadi saya nggak perlu saya nggak mau mimpi yang terlalu muluk-muluk Saya cuma pikir lingkungan di Indonesia baik, bagus, luar biasa. Itu anugerah Tuhan luar biasa, kasih kasih lingkungan yang sangat bersih, sangat-sangat indah di Indonesia, tapi tidak di maintenance dengan baik, tidak diatur, tidak dijaga dengan baik di Indonesia gitu. Jadi mimpi saya ke depannya
lebih ingin membawa cara bangsa Jepang ini menjaga lingkungannya tetap baik itu dalam standar misalnya kebersihan atau keindahannya gitu. Jadi mereka di sini misalnya ada satu area yang dijadikan tempat pariwisata, itu pasti di-maintenance dengan baik. Itu di mana aja bisa kan seperti itu. Tapi yang pada umumnya misalnya sungai atau pesisir pantai, itu ada proyek-proyek yang di mana kami campur tangan juga di situ. Ada proyek-proyek di mana proyek-proyek itu maintenance kualitas air, maintenance lingkungannya. Jadi setiap bulan itu kami harus ambil sampel di satu titik tertentu, dilihat datanya, ini masih bagus apa enggak airnya, kualitas airnya gitu. Itu dijaga sedemikian rupa, harus sama, harus stabil. Itu demi kita juga, demi kita manusia juga yang akan mengkonsumsi air tersebut gitu. Jadi ya kenapa hal itu hanya bisa dikerjakan di negara-negara maju, sementara kita Indonesia sendiri kan punya daerah wilayah air yang begitu luas. Kenapa kita nggak jaga gitu, baik itu sungai maupun laut. Itu kalau dipikir-pikir kita bisa jaga sumber daya kita sendiri, kita bisa maintain semuanya, kita bisa lestarikan semuanya, ya tidak menutup kemungkinan kita bisa jadi bangsa nomor 1 di dunia lah. Kita punya sumber daya manusia, kita punya sumber daya alam yang luar biasa gitu. Kalau nggak dilestarikan, kalau nggak dijaga, ya nggak bakal berkelanjutan lebih lama lagi gitu. Jadi satu mimpi saya ke depan dengan apa yang saya dapat di sini, pelajaran-pelajaran apa yang saya dapat di sini, bisa saya bawa pulang ke Indonesia untuk berkontribusi sampai di mana diizinkan saya berkontribusi bagi Indonesia, bagi negara, untuk melestarikan lingkungan, untuk menjaga kebersihan keindahan lingkungan di Indonesia. Begitu, Pak Tik. Senang bercengkrama dengan kalian sepanjang hari ini, kekasih hatiku. Kalian rendah hati dan selalu mengikuti tuntunan Sang Pemilik kehidupan. Teruslah kerjakan bagian kalian sungguh-sungguh. Kelak engkau akan terbang tinggi bersama rencananya. Bukan hal mustahil jika waktunya tiba, kalian akan berkontribusi untuk kesejahteraan Indonesia, bahkan dunia. Adakah mimpi lain di hari tua yang ingin kalian lakukan, kekasih-kekasih hatiku? Iya, Pati. Jadi kami rencananya 10 tahun ke depan mungkin ya, itu akan kembali ke Indonesia. Ya masih kira-kira 10 tahun ke depan. Itu rencananya sih lebih ke mengurus orang tua sih. Karena saya anak tunggal, Sisil juga anak satu-satunya perempuan di keluarganya. Jadi kami lebih ke arah ingin kembali ke Indonesia untuk sambil saya mengejar mimpi saya yang tadi saya bilang, membangun Indonesia, berkontribusi bagi Indonesia, dan juga sambil itu juga saya ingin sama istri ingin mengurus orang tua di masa tua mereka gitu. Ya, saya sangat bersyukur dengan apa yang saya raih sampai saat ini. Dari studi S3, sampai saya mendapatkan pekerjaan dan masih bisa bekerja sampai saat ini. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Bersyukur juga atas perkenanan manusia yang diberikan Tuhan atas kehidupan saya, orang-orang di sekitar saya, baik itu yang terdekat, istri saya, anak-anak saya, orang tua, maupun teman-teman.
sangat menopang saya, membantu saya, menolong saya hingga saya bisa mencapai apa yang saya raih saat ini. Ya, itu semua tidak bisa saya lupakan lah pasti. Tidak akan saya lupakan. Karena tanpa semuanya itu, saya nggak bisa sampai di titik saya berada sampai sekarang saat ini. Untuk tidak melupakannya itu, saya masih tetap terus berjuang dengan cara lebih bekerja keras lagi, lebih belajar lagi dengan apa yang saya tekuni sekarang di perusahaan saya, demi mencapai mimpi saya untuk bisa berkontribusi bagi negara, bagi Indonesia di bidang lingkungan. Tuhan, kami merasa bersyukur buat kasih setiamu dalam kehidupan kami, khususnya untuk keluarga kecil kami, di mana Engkau sudah menempatkan kami di Jepang ini. Tuhan, kami percaya Engkau selalu menolong kami dan akan menuntun kami terus sebagai tiang doa dalam rumah. Tolong Tuhan, Engkau selalu memberikan sisil hati yang selalu tunduk kepada suami, yang selalu menyayangi anak-anak, menyayangi keluarga. Semoga kasih setiamu dalam kehidupan kami selalu kami kenang sepanjang masa, sepanjang hidup kami. Senang mengunjungi kalian, kekasih hatiku, Pak David dan Ibu Cecil, mendengarkan cerita kemurahan Sang Pemilik Kehidupan yang kalian kecap selama perjalanan di Tokyo sangat menyenangkan hatiku. Sudah waktunya daku pergi. Sehat-sehat selalu dan jangan lupa pakai masker kekasih-kekasih hatiku. Domo arigatou gozaimasu. Jamata aimasho. Terima kasih Pati sudah menemani kami sepanjang hari ini. Bye bye. Arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu. Mata ne. Bye bye. Bye bye.